Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yang akan membawakan surat Yasin ayat 21 sampai dengan ayat 22, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Sunarti Tasari. Terlebih dahulu, dengan hormat kita sapa. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bu Riri, Bu Sunari, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom Al-Hasani. Semoga Bapak Ustadz sehat selalu bersama keluarga kita dan semua anggota Al-Hasani. Keluarga besar. Kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani, dan dengan hormat kami persilahkan. Syukran Bu Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ma li ala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Qala Nabi aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi ini dapat berkumpul bersama-sama kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Kita Allah berikan nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita nikmat dalam mentadaburi Al-Quran. Senang hati kita, gembira kita. Karena Al-Quran itu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan kabar buruk bagi orang-orang yang kafir. Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal kita dalam hadap Allah nanti. Karena bagaimanapun semua kita akan kembali kepada Summa ilaihi turja'un. Padanya kita akan kembali semuanya. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari, mudah melangkah kaki ke tempat tujuan, mudah kita untuk menggerakkan suatu. Dan nikmat yang pada pagi ini 146 orang yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu nikmat mentadaburi Al-Quran, nikmat mengulik-ulik Al-Quran, nikmat berinteraksi dengan Quran. Sangat nikmat sekali. Kalau bukan karena nikmatnya kita dengan Quran, mungkin kita sudah nggak mau lagi naik ke Al-Quran, ke Zoom kita. Nah, nikmat ini tidak semua orang Allah titipkan. Hanya kepada orang-orang tertentu, hanya kepada orang-orang pilihan. Kalau saya mengatakan very important person. Bukan very important person. Mungkin 7 sampai 10 buah V. Very, sangat betul-betul istimewa. Sangat istimewa. Saya mengatakan kenapa sangat istimewa. Dalam perjalanan hidup saya dari 2002 mencoba mendekat dengan Al-Quran, orang yang mau dengan Quran itu jarang sekali. Jarang sekali. Dan orang yang memahami Quran itu juga bisa dihitung dengan jari. Orang-orang umum. Kalau orang-orang yang di pondok, bagi kita itu wajib memahami Quran. Tapi orang-orang yang di luar pondok, itu jarang sekali. Orang-orang umum jarang yang bisa memahami Quran. Nah, sementara kita senang dengan Al-Quran, maka kita adalah orang-orang pilih. Jaga itu. Nikmat itu Allah titip ke kalbu kita yang tidak Allah titip kepada yang lain. Makanya kita selalu bersyukur. Semoga Allah panggil kita nanti panggilan dengan amdan syakur. Ya amdi, wahai hambaku yang pandai bersyukur. Salawat beri salam
tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mendekat kepada beliau. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab beliau akui sebagai umat. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Apa modal tanda yang ada pada diri kita? Bagi siapa yang baca Quran, di wajahnya berseri-seri, bekas uduknya dari semua wajahnya, bekas Al-Quran yang dibahasnya juga ada, maka Nabi mengenal kita karena kita mencintai Al-Quran. Juga kita mengenal Nabi, Al-Quran yang mempertemukan kita. Dan kita berharap memasuki surganya Allah bersama Rasulullah, bergandeng tangan. Dan kita pun di surganya Allah ingin berharap kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Karena kalau kita masuk surga, jauh dari Rasulullah juga rasanya ada yang kurang. Kita pengen bertetangga dengan Rasulullah, sehingga katakanlah kehidupan dunia setiap hari kita melihat wajah Rasulullah yang adem, yang nyaman, yang damai. Semoga Allah kabulkan doa kita semua. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Yasin, surat ke-36, ayat 21 dan 22. Karena dua ayat mungkin karena sederhana ya, jadi pendek ya. Jadi bisa dibahas 2 ayat. Bapak-bapak Ibu yang sedang ada di rumah, mohon dibuka surat Yasin, surat ke-36, ayat 21 dan ayat 22. Yang akan dibawakan oleh Bu Sunarti Tasari. Assalamualaikum Bu Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sunarti, domisilinya di mana? Saya di Bogor sebenarnya, tapi jarang ditempati di Bogor, Bu. Di Bogor di mana ya, Bu? Itu apa? Bukit Cimanggu City. Nah, Cimanggu City itu kan tetangganya Sentul, Bu. Iya, maaf, Kapan main ke Sentul, Bu? Sebenarnya pengennya besok, tapi karena nanti sore saya harus ada undangan dari Besan ke Lampung. Oh. Mungkin jadinya belum bisa juga, Ustaz. Ada tanggal 15 lagi tuh, Bu. Minggu depan ya, Ustaz. Insya Allah, silakan. insya Allah. Insya Allah. Ibu kapan masuk Al-Hasani, Bu? Mei, Ustaz. Alhamdulillah, Mei ya. Oke, mudah-mudahan. Akhir Mei. Sebelumnya pernah belajar, Ibu? Ya, belajar begitu aja, terjemahan satu-satu, tapi tidak memakai metode khusus seperti ini. Oh, gitu ya. Jadi ini khusus ya, Bu ya? Ya. Semoga udah lancar sekarang, Bu ya? Insya Allah, insya Allah. Tadi latihan malam tadi sama Bu Nel, ya, Bu? Iya, sampai malam tutup sendiri. Iya, Bu Nel minta saya hadir, tapi saya di sana oleh Bu Uni Zurniati. Ustaz nggak boleh keluar. Karena kemarin huruf Sia, jadi hangat kemarin, jadi nggak boleh. Nggak ada waktu untuk ke dalam. Maaf ya, Bu ya? Ya. Oke. Silakan, Bu. Dibahas ayat 21 dan 22. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan ini. Juga terima kasih kepada pembawa acara Ibu Riri. Itu saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dan mengenalkan saya dengan metode Al-Hasani ini. Untuk itu saya sangat menghormati Ustadz Hasrizal Hasani, karena beliaulah yang menyusun serta sekaligus pembimbing dalam metode gramatikal Al-Hasani ini. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Ustadz dengan bimbingan beliau dan metode gramatikal Al-Hasani ini mempermudah saya untuk belajar menerjemahkan Al-Quran lebih cepat. Untuk itu, semoga Allah akan selalu mencurahkan kebahagiaan serta kesehatan Ustadz beserta keluarganya
dan pahala senantiasa mengalir sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula terima kasih kepada pembimbing saya, Bu Nel, yang telah membimbing saya dari awal masuk sampai saat ini dengan sabar, sehingga saya berani untuk tampil. Juga terima kasih juga kepada teman-teman dalam grup Mei Malam yang telah memberikan dukungan serta doa. Mudah-mudahan grup Mei Malam selalu istiqomah, insya Allah. Dan Bu Nel sendiri selalu Allah berikan kesehatan serta kesabaran yang lebih lagi untuk menghadapi, mengajarkan, membimbing dari grup Mei Malam ini. Amin. Tak lupa juga terima kasih khusus kepada Ibu Ambar Nurhayati yang telah memperkenalkan saya dengan metode gramatikal Al-Hasani ini. Semua itu hanya Allah yang dapat membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan keberkahan serta kelancaran pada acara pagi ini. Untuk itu, saya akan membacakan surat yang akan saya sampaikan yang menguraikan surat Yasin ayat 21 dan 22. Mohon izin Ustaz untuk membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul adzim. Ayat 21. Dalam hal ini saya penggal menjadi 9 penggalan. 9 bagian. Kemudian ayat 22 saya bagi menjadi 13 penggalan. Untuk ayat 21, penggalan pertama, ittabi'u. Penggalan kedua, man. Penggalan ketiga, la. Penggalan keempat, yas'alu. Penggalan kelima, kum. Penggalan keenam, ajron. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan kedelapan, hum. Penggalan ke-9, muhtaduna. Penggalan pertama, yaitu ittabi'u, itu bentuk KKP pelaku antum, akar kata tabi'a, pola ifta'ala, yang artinya kalian ikutilah. Itu terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 76. Kata ittabi'u berasal dari KKSAD dengan pelaku antum. Kata tersebut dengan akar kata tabi'ah dan pola ifta'ala, penulisan pada KKSAD pelaku antum itu tattabi'una. Tak di sini ada 3. Tak pertama KKSAD, tak kedua huruf akar kata pertama dengan harokat sukun, tak ketiga itu tak pola dari pola istaf'ala. Tak dari akar kata yang berharokat sukun dengan tak pola itu melebur menjadi tak tasjid berharokat fathah. Jadi tattabi'una. Untuk menjadi KKP, tak KKSAD itu dihilangkan, diganti dengan alif sebagai penolong dengan berharokat sesuai pola, yaitu istaf'ala. Jadi berharokat kasrah. Akhir kata dengan kata na
dihilangkan, diganti alif. Jadi ittabi'u. Untuk penggalan kedua, man, artinya siapa yang. Penggalan ketiga, la, artinya tidak. Penggalan keempat, yas'alu, dengan pelaku huwa, akar kata sa'ala, pola fa'ala, artinya dia akan meminta. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 161. Penggalan kelima, hum, artinya kalian. Penggalan keenam, ajron, akar kata bentuk kata benda, akar kata ajaro, pola kata bendanya fa'lun, bentuk kata bendanya ajrun. Artinya pahala atau imbalan terdapat pada Mahmud Yunus halaman 34. Penggalan ketujuh, wa, artinya dan. Penggalan kedelapan, artinya hum, dengan kata ganti, artinya mereka. Muhtaduna, sebagai penggalan ke-9, yaitu kata benda pelaku aktif. Dengan ciri awalan mu berakhir waw sukunna yang berarti jamak, akar kata hadaya, pola kata kerjanya ifta'ala, pola kata bendanya mufta'ilun untuk tunggalnya, untuk jamaknya mufta'iluna, untuk kata hadaya jadi muhtaduna. Muhtaduna ini dengan akar kata hadaya dan pola ifta'ala, penulisannya seharusnya mengikuti pola jadi muhtadiyuna. Karena di sini akar katanya ada huruf sya di akhir katanya, itu penulisannya muhtadi, ya sukun waw sukunna. Dalam satu kata tidak boleh ada kata yang berharokat sukun berurutan, yaitu dua. Untuk itu salah satu dihilangkan. Dalam hal ini huruf ya dihilangkan menjadi muhtadiuna. Sedangkan kemungkinan lidah orang Arab tidak dapat menyebut kata diu. Dan huruf waw sukun juga tidak mau berdekatan dengan harokat kasroh dari kata dari huruf da tersebut. Maka diubah menjadi domah. Jadilah kata muhtaduna. Untuk arti secara keseluruhan, untuk ayat 21 ini, kalian ikutilah siapa yang tidak akan meminta imbalan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian ayat kedua, penggalan pertama wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga li, penggalan keempat ya, penggalan kelima la, penggalan keenam a'budu, penggalan ketujuh alladzi, penggalan kedelapan fatara, penggalan ke-9 ni, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 ila, penggalan ke-12 hi, penggalan ke-13 turja'una. Untuk penggalan 1 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua untuk ma, artinya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ketiga li, itu huruf jar artinya bagi atau untuk. Ya, itu kata ganti artinya aku. La, huruf bermakna artinya tidak. A'budu, itu bentuk kata SAD, pelaku ana, pola abada, akar kata abada, pola fa'ala, artinya aku akan menyembah. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 252. Kemudian penggalan ke-7 alladzi, itu kata penghubung artinya yang. Penggalan ke-8
fatoro, bentuk KKL dengan ciri fathah di akhir kata. Kemudian pelaku huwa, akar kata fatoro, pola fa'ala. Artinya dia telah menciptakan. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 319. Penggalan ke-9, ni itu kata ganti yang berarti aku. Penggalan ke-10, wa huruf bermakna arti dan. Penggalan ke-11, ila itu huruf jar artinya kepada. Penggalan ke-12, hi itu kata ganti berarti nya. Untuk turja'una itu KKS adef asif dengan ciri ta domah di depan kata, huruf akar kata kedua, huruf akar kata kedua berharokat ja sehingga dikatakan KKS adef asif. Dengan pelaku antum, akar kata roja'a, pola fa'ala. Artinya kalian akan dikembalikan. Dapat pada Mahmud Yunus halaman 138. Untuk arti ayat 22 ini secara keseluruhan, dan tidak ada bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Shadaqallahul Azim. Terima kasih. Alhamdulillah, mumtaz Bu ya. Luar biasanya Bu. Alhamdulillah. Berapa lama latihannya Bu Sunarti dengan Bu Nesa? Semalam aja kemarin ya? Ya, gladi bersihnya semalam, coba dikasih tugas seminggu lalu. Latihannya Pak, nggak ada. Kenapa gladi bersih? Karena nggak pernah kotor deh. Pokoknya latihan aja. Mantap, luar biasa. Sebelumnya nggak pernah belajar Bu ya? Ya, saya kalau untuk penggalan perkata ini khusus memang dari Al-Hasani yang lebih cepat. Alhamdulillah, mantap sekali. Baik Bapak Ibu, kalau gramatikanya saya nggak nambahin lagi, tinggal Pak Adil nanti yang nanya ya. Borong nanti. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u, ikutlah oleh kalian. Tadi kan ada perseteruan antara 3 orang rasul dengan kaumnya. Pada saat 3 orang rasul tadi mendakwa kaumnya dilarang. Lalu datang tiba-tiba 1 orang keempat. Orang keempat ini bilang, ittabi'u, ikutlah oleh kalian. Sebagaimana biasa, saya terangkan apa beda ittaba, kata-kata ya tabi dengan ittabi'. Ittabi'u, ikutlah. Ini polanya ittaba. Ikutlah, saya ikut-ikutnya. Kalau itba itu ikut biasa-biasa aja. Tapi kalau ittabi'u, ikutlah, saya ikut-ikutnya. Jadi ikutlah sepenuhnya. Ya kalau contoh saya tadi, kalau saya ada yang saya bawa, atau saya ikut seseorang, ikut Pak Rizal, ikut. Kalau cuman dia pada saat di rumah makan dia makannya lauk, saya makannya dendeng atau soto. Nah itu beda makannya, tuh ikut juga namanya, tapi belum tentu ikut sih ikut-ikutnya, hanya itu tawar. Tapi kalau dia makan soto, kita makan soto, itu ittabi'u namanya. Dia ke belakang, dia beruduk, kita beruduk, dia sholat ke sholat, itu ikut sih. Jadi ikut 100%. Jadi ikutlah oleh kalian 100%. Siapa yang la yas'alu, dia tidak meminta. Kum kepada kalian, tak minta. Karena berdakwah itu nggak perlu minta. Ya, ada rezeki dari Allah. Di berdakwah tidak ada yang diharap. Arti meminta di sini tidak mengharap jabatan, tidak mengharap popularitas, tidak mengharap apapun. Semata-mata memberikan dakwah karena Allah, karena panggilan jiwa, karena Allah titip kepada dia semacam bahasa atau wahyu, atau kalau Nabi wahyu, kalau kita ya macam ilmu lah. Nah, sampai nggak berharap. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, tidak meminta upah sama sekali. Oh saya capek ini minta itu nggak perlu dan upah. Nah, wahum dan mereka itulah muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi alhamdulillah ya kita bisa memahami Al-Quran ini sehingga kita bisa aplikasi. Jadi ikutlah orang yang mereka tidak minta apapun kepada Anda semua. Ya, tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada mereka ya silakan, tapi mereka tidak meminta. Kemudian ayat berikutnya itu satu renungan yang sangat dalam, ini puncak surat Yasin di surat ini. Wa ma liya'budu allazi fatarani.
Dan tidaklah setelah merenung panjang, dia merenung semerenung-renungnya, maka wa ma liya la a'budu allazi. Tidaklah mungkin bagiku. La a'budu, tidak menyembah. Kalau kita misalnya di dunia ini, misalnya, bos kita baik, apapun keperluan kita diberikan oleh bos. Anak kita sakit, diberikan bantuan, rumah kita kebanjiran, diberikan bantuan, rumah rusak, diberikan bantuan, perhatiannya besar pada kita. Kita mengatakan, nggak mungkin kita mengkhianati bos kita yang baik hati. Nggak mungkin. Kenapa? Berarti dia perhatikan kita semuanya, sepenuhnya. Nah sekarang Allah sudah menciptakan kita. Allah sudah memberikan udara segar kepada kita. Allah sudah memberikan air yang kita minum. Allah sudah memberikan kepadian yang kita makan. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Maka apa ungkapan kita? Wa ma liya la a'budul lazi fatarani. Dan tidak mungkin bagiku, aku tidak menyembah yang telah menciptakan aku. Fatarani, tidak mungkin. Sudah merenung panjang, tidak mungkin. Kenapa saya bisa berdiri? Kenapa saya bisa melangkah? Kenapa saya bisa melihat? Kenapa itu semua? Apakah terjadi kebetulan? Apakah karena orang tua kita? Tidak. Orang tua kita juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu kenapa dia bisa melihat. Sebenarnya semuanya adalah fatarani. Dialah telah menciptakan aku. Itulah perenungan panjang. Kalau surat Yasin ini, menurut saya inilah puncak surat Yasin. Bahwa wa ma liya ala budul ladzi fatarani. Kemudian ditutup dengan wa ilaihi turja. Dan kepadanya kita semua akan kembali. Pada saat kembali, ibaratnya kita pulang kampung satu negeri, maka orang kampung akan datang kepada kita semuanya, apa saja yang kita bawa ke kampung halaman, dan apa saja kerja kita pada saat kita merantau. Semua ditanya. Semua hasil pekerjaan kita ditanya. Tidak ada satupun yang tercecer. Semua ditanya. Kemudian dalam surat apa itu? Sumalatus alunna yauma izin aninna. Kemudian kalian akan ditanya, sungguh-sungguh akan ditanya tentang apa yang kalian kerjakan. Tentang nikmat yang telah kalian peroleh ditanya. Semuanya ditanya, tidak ada satupun yang tidak ditanya. Tidak ada. Famayyamal misqala dzarratin khairan yara. Sebesar apapun amal kebaikan kita, sebesar zarah sekalipun atom, itu ditanya. Famayyamal misqala dzarratin syarran yara. Dan nikmat sebesar pekerjaan sebesar apapun, dosa tetap kita lihat. Kita lihat semua. Nah, saat inilah kita mencoba membenahi diri kita supaya jangan nanti ada yang oleh catat perbuatan kita, perbuatan yang masih mengandung dosa. Maka selalu doa kita apa? Ya Allah, jadikan hari-hari kita, setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Karena kalau tidak bernilai ibadah, dia bernilai maksiat. Mudah-mudahan dalam belajar Al-Quran kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak-Bapak Ibu yang mendengar ini mendapat pencerahan dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan Al-Quran yang kita tadabbur ini akan membela kita nanti, akan membantu kita nanti baik pada saat dikubur ataupun saat kita ada pada masa. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Pelajarilah dia, Iqra'ul Quran, fainahu ya'ti, maka sesungguhnya pasti ya'ti, dia akan datang yaumal kiamah, dari kiamat syafi'an, sebagai penolong. Al-Quran sebagai penolong, seorang pengacara tidak pernah gagal membela diri. Seorang penolong yang nggak pernah gagal menolong apa yang ditolong. Al-Quran nggak akan pernah gagal menolong kita. Nggak akan pernah ditolak oleh Allah sebab dari Al-Quran kepada kita semua. Mudah-mudahan rasa cinta Quran kita selalu bersemayam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Jangan sampai kita kehilangan itu. Kalau Al-Quran, andai saja rasa cinta Quran kita ini sekarang hilang, maka kehilangan kita bumi dan sisinya berubah menjadi emas. Andai saja diganti rasa cinta Quran kita ini dengan bumi menjadi emas semuanya, kita tolak. Enggaklah ya, enggak seimbang. Masih lebih tinggi nilai kita mencintai Quran dibanding dengan bumi sisinya menjadi emas. Apalagi cuma 1 gram, 2 gram, terlalu kecil itu. Bumi aja menjadi emas semuanya, masih lebih mahal Bapak-bapak, Ibu-ibu yang punya cinta Quran. Semoga rasa cinta Quran kita ini selalu terpatri dalam buat kita yang paling dalam, yang tak pernah lepas lagi. Kita bawa nanti menghadap Allah. Ya Allah, buktikan ya Allah, kami cinta Quran ya Allah.
kami cintakan Quran ini ya Allah. Sebagai bukti kami mencintai Kau dan kami mencintai Rasul Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang salah datang dari kami karena kami sedang belajar. Untuk itu mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kembalikan kepada Bu Riri sebagai penutup. Silakan Bu Riri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, demikianlah uraian Al-Quran Surat Yasin ayat 21 sampai dengan 22 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.